Assalamualaikum cantik, selamat datang di channel aku. Nah, hari ini kita bakal ngomongin topik yang sering banget kita hadapi. Jadi intinya adalah jangan fokus ke halangannya. Pasti sering kan kita ngerasa terhambat atau terbatas karena berbagai alasan. Padahal banyak hal yang kita anggap sebagai halangan sebenarnya bisa diatasi dengan cara yang lebih mudah dari yang kita kira. Yuk kita bahas lebih lanjut halangan yang sering kita hadapi. Dan kita sering mikir, aku nggak bisa nih, atau gimana ya, tanpa menyadari kalau banyak hal yang sebenarnya bisa kita atasi. Misalnya, ada orang yang merasa dia tuh nggak bisa kerja di bidang tertentu karena merasa punya kekurangan. Tapi coba deh perhatiin contohnya. Orang tuli bisa aja jadi kasir di suatu restoran atau jadi pelayan di kafe. Aku pernah lihat salah satu video kayak gitu tuh di TikTok. Mereka tetap bisa bekerja dan memberikan kontribusi yang berarti. Kenapa? Soalnya mereka fokus pada kemampuan dan keinginan mereka, bukan pada kekurangan yang ada. Nah, lebih baik kita itu fokus pada solusi, bukan pada masalahnya. Kadang kita pengen banget nih jadi konten kreator, tapi sering banget fokus kekurangan yang kita punya. Misalnya kita merasa malu, peralatannya terbatas, kameranya B aja, atau nggak punya mikrofon yang bagus. Mungkin kamu juga sering merasa bingung mau bikin konten apa atau merasa nggak ada yang mau nonton. Tapi ingat deh, masalah ini bisa loh diatasi dengan beberapa langkah praktis. Oke, aku kasih contoh nyata dan juga solusinya. Pertama, buat permasalahan yaitu misalnya peralatan terbatas. Kalau kamu merasa peralatan kamu terbatas, misalnya cuma punya kamera smartphone dan lighting seadanya, itu nggak masalah banget loh. Banyak konten kreator sukses yang mulai dari peralatan yang sangat sederhana. Kadang kita kan mikir ya, HP aku Android doang kak, belum punya iPhone. Emang nggak semua konten kreator itu harus pakai iPhone, tapi mungkin kita punya keinginan tersendiri pengen punya iPhone dan sebagainya. Nah, sampai kapan kita bakal nunggu kita punya iPhone baru kita mulai bikin konten? Mulai aja dengan apa yang kamu punya. Jadi, solusinya memanfaatkan apa yang kamu punya dengan sebaik mungkin. Kamera smartphone sekarang juga udah cukup bagus kok di Android. Kamu bisa coba pakai lighting yang bagus, atau kalau nggak ada ya pakai cahaya matahari. Sebenarnya kreativitas itu seringkali lebih berharga daripada peralatan canggih. Oke, yang kedua, contohnya malu dan kurang percaya diri. Kalau kamu malu atau kurang percaya diri, coba deh latihan di depan cermin atau mau rekam video latihan yang nggak kamu tayangin. Latihan ini bakal ngebantu kamu untuk merasa lebih nyaman saat tampil di depan kamera. Selain itu, lihat deh video dari konten kreator lain dan pelajari gimana sih mereka menyampaikan pesan dengan percaya diri, dan jangan ragu buat belajar dari mereka, terus terapin apa yang menurut kamu efektif. Yang ketiga, misalnya kamu bingung mau bikin konten apa. Kalau kamu bingung mau bikin konten apa, mulai dari hal-hal yang kamu suka atau yang kamu kuasai. Coba tulis dulu beberapa ide atau topik yang menarik buat kamu, lalu pilih yang paling kamu sukai. Kamu juga bisa bertanya ke teman kamu, atau mungkin ke follower kamu tentang topik yang mereka minati. Dan banyak banget ide-ide terbaik itu muncul dari interaksi dengan orang lain atau dari hobi dan minat pribadi. Yang keempat, misalnya kamu menghadapi masalah yaitu keterbatasan dukungan. Kalau kamu merasa nggak ada yang bantu, ingat bahwa kamu sendiri itu udah menjadi aset yang sangat berharga. Nggak perlu nunggu orang lain untuk mulai, misalnya ngebantu kamu nge-shoot video kamu dan lain sebagainya, karena kamu sendiri pun bisa mulai dari diri kamu sendiri. Misalnya kamu bisa mulai bikin video atau konten sendiri dengan menggunakan HP kamu yang kamu punya. Rekam video sendiri, edit sendiri, dan pelajari juga teknik-teknik dasar editing video. Dan ini tuh bagian dari proses belajar dan pengembangan diri kita
Semisal kita pengen jadi konten kreator. Dengan melakukan semuanya sendiri, kamu nggak hanya menghemat biaya, tetapi kamu juga mengembangkan keterampilan baru yang sangat berharga. Nah, proses ini tuh bakal membantu kamu lebih memahami apa sih yang sebenarnya kamu butuhkan dan gimana sih cara ngatasinnya. Jadi nggak perlu khawatir kalau belum punya semua dukungan yang ideal. Lakuin aja apa yang bisa kamu lakukan sekarang dan terus berproses. Nah, selain itu, kamu bisa gabung juga nih komunitas atau grup-grup yang memiliki minat yang sama untuk mendapatkan dukungan dan inspirasi tambahan. Banyak grup online loh dan juga offline yang bisa memberikan bantuan dan ide-ide baru. Coba juga untuk kolaborasi sama teman kamu atau konten kreator lain. Nah, ini tuh bisa membuka peluang baru dan memperluas jaringan kamu. Yang terpenting adalah kita terus bergerak, berprogres, dan tidak menunggu sampai semuanya sempurna. Kalau kamu terus nunggu kondisi yang ideal, kamu mungkin nggak akan pernah mulai. Jadi, mulai dari apa yang kamu punya sekarang, dan perbaiki, tingkatin seiring dengan berjalannya waktu. Oke, terus aku mau kasih nih, gimana tipsnya mengatasi halangan. Jadi, gimana sih cara kita itu mengatasi halangan dan fokus pada solusi aja? Nah, ini dia tipsnya yang bisa kamu coba. Yang pertama adalah evaluasi dan juga rencanakan. Coba kamu evaluasi kekurangan yang kamu rasain itu apa aja sih. Rencanain juga langkah-langkah untuk mengatasi hal tersebut. Buat daftar kekurangan dan juga tantangannya. Terus cari solusi praktis buat setiap masalah yang udah kamu list tadi. Misalnya, kalau kamu punya peralatan terbatas, rencanain untuk upgrade perlahan-lahan dan manfaatin sumber daya yang kamu punya. Gitu. Yang nomor 2, manfaatin sumber daya yang ada. Jadi, gunain apa aja yang kamu punya dengan maksimal. Kadang-kadang keterbatasan itu bisa memicu kreativitas loh. Misalnya menggunakan bahan atau alat seadanya untuk menciptakan sesuatu yang unik dan juga menarik. Misal nih ya, kita nggak punya tripod nih, kita punyanya meja, terus buku-buku, dan lain sebagainya. Nah, itu kan kita bisa taruh kamera kita di situ untuk menunjang kita ngerekam video kan. Jadi, kalau kita terbatas nggak punya tripod, ya pakai aja itu. Nah, itu kan salah satu bagian dari kreativitas yang bisa kita coba. Oke, yang ketiga, yaitu jangan takut buat terus belajar dan juga beradaptasi. Jadi terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Karena dunia ini tuh terus berubah, jadi jangan ragu untuk mempelajari hal-hal baru dan menyesuaikan diri kita dengan perkembangan teknologi atau bahkan tren baru yang ada di sosial media yang menjadi tempat kita untuk menjadi konten kreator. Yang keempat, yaitu jangan lupa untuk tetap positif dan juga bersyukur. Selalu coba untuk melihat sisi positif dari setiap situasi kita. Mungkin kita tuh belum punya semua yang kita inginkan, tapi selalu ada hal-hal yang bisa kita syukuri dan manfaatkan dari kondisi kita saat ini. Dengan bersyukur, kita jadi lebih termotivasi dan fokus ke hal-hal yang bisa kita capai. Jadi teman-teman, ingat ya bahwa jangan terlalu fokus pada halangan dan kekurangannya. Banyak masalah yang bisa diatasi dengan cara yang lebih mudah daripada yang kita kira. Makanya kita lebih baik fokus ke solusinya dan manfaatin apa yang kita punya untuk mencapai tujuan kita. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam mengatasi halangan dan mencapai impian kalian ya. Kalau gitu jangan lupa untuk like, komen apa yang kamu pikirin, dan juga subscribe kalau kalian suka konten aku yang kayak gini. Dan insya Allah kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.